Beraninya terobos wilayah Rusia, puluhan tentara Ukraina mati sia-sia di Belgorod. Наши дальнейшие планы – это новые территории Российской Федерации, в которые мы будем обязательно заходить. По большому счету, вам нужно набраться совсем чуть-чуть терпения, подождать буквально пару дней, и я думаю, вы снова нас увидите на той стороне. Мы попасны единственное, где участвовали вместе с нами несколько подразделений, в том числе та самая 40-я бригада морской пехоты, да, которая вообще там просто ничего нельзя сказать, но это небольшое подразделение. Мы остаемся в тыловых лагерях на территории ЛНР, ДНР, но отводим их от линии боевого действия. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Militer Ukraina dengan berani melawan dan melancarkan serangan ke Oblast Provinsi Belgorod, Rusia pada Kamis 1 Juni 2023. Sayangnya aksi ini harus dibayar mahal dengan tewasnya puluhan prajurit akibat aksi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyangkal serangan angkatan bersenjata Ukraina. Kedua wilayah di Belgorod yakni Volchansk dan juga Sebekino. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan jika insiden itu terjadi sekitar pukul 4 waktu setempat, seketika setelah mendapat aksi balasan, militer Ukraina terpukul mundur ke daerah Pletevensk. Dalam kontak tembak tersebut, 30 orang tentara Ukraina tewas. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan dan alat utama sistem persenjataan pasukan Volodymyr Zelensky juga hancur. Dilaporkan Viva Milita dari kantor berita Rusia RIA Novosti, serangan publik Rusia dilancarkan oleh unit penyerbuan yang berasal dari distrik militer barat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Hari itu sekitar pukul 4 waktu Moskwa, setelah melakukan penembakan, musuh yang terdiri dari 30 prajurit dan 7 kendaraan lapis baja mencoba menyerang ke arah Volchansk dan pos pemeriksaan mobil internasional Sebekino, kata pemerintah ataupun Kementerian Pertahanan Rusia. Artileri distrik militer barat melepaskan tembakan dan menghancurkan hingga 10 penyerang dan sebuah kendaraan tempur lapis baja. Musuh mundur ke arah Pletevensk, lanjut pernyataan tersebut. Selain pasukan distrik militer barat, sejumlah pasukan khusus intelijen dari Badan Keamanan Federal Federasi Rusia juga diterjunkan dalam konfrontasi bersenjata di Belgorod. Sementara itu, unit militer Rusia lainnya juga menghadang laju pasukan Ukraina di sepanjang sisi sungai Seversky Donetsk yang mengarah ke daerah Gatizcha dan juga Novaya Tavolchanka. Akibatnya lebih dari puluhan hingga 50 orang prajurit Ukraina dan para tentara bayaran tewas sia-sia. Rusia mengamuk, jet tempur dan artilerinya lenyapkan penyerang Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jet tempur dan artileri yang dikerahkan telah melenyapkan kelompok bersenjata yang menyerang wilayah perbatasan di Belgorod Selasa. Menurut kementerian tersebut, kelompok itu masuk dari wilayah Ukraina. Kremlin menuntut militer mencegah serangan seperti itu terulang kembali. Serangan itu adalah yang paling serius sejak Moskow melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina tahun lalu, mendorong Kremlin untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam dan evakuasi 9 desa di wilayah selatan Belgorod. Pengumuman Kementerian Pertahanan bahwa pihaknya menggunakan angkatan udara dan artileri di wilayah Rusia menegaskan penggunaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam negeri sejak invasi ke Ukraina dimulai. Dalam operasi kontra teroris
Formasi nasionalis diblokir, dihancurkan oleh serangan udara dan tembakan artileri, kata kementerian tersebut. Petempur yang tersisa diusir kembali ke wilayah Ukraina, di mana mereka terus dihujani tembakan sampai mereka benar-benar musnah, lanjut kementerian itu. Pihak berwenang mengatakan 12 orang terluka dengan wilayah Belgorod terkena tembakan artileri dan mortir yang berkelanjutan selama pertempuran. Moskow melaporkan pasukan Rusia membunuh lebih dari 70 petempur Ukraina dan menghancurkan 4 kendaraan lapis baja, tetapi klaim tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow perlu mencegah serangan Ukraina lebih lanjut ke Rusia dan menyuarakan keprihatinan yang mendalam, menyerukan lebih banyak upaya dari kami sehingga hal ini tidak terjadi lagi, katanya seperti dikutip AFP. Gubernur Belgorod Yaroslav Gladkov mengatakan para warga sipil dievakuasi dari 9 desa perbatasan di wilayah itu yang sebelumnya menghadapi serangan penembakan yang telah menewaskan puluhan orang sejak Moskow melancarkan serangannya tahun lalu. Di Moskow, insinyur berusia 70 tahun Sergei Rusakov mengatakan serangan di perbatasan harus bertindak sebagai peringatan bagi Rusia di selatan negara itu. Saya pikir penduduk Belgorod perlu berpikir tidak berbaring di sofa tapi menggaruk kepala dan bertanya pada diri sendiri, apakah semuanya normal di negara Rusia, katanya kepada AFP. Di Kiev, agen periklanan berusia 46 tahun Sergei mengatakan serangan itu adalah bukti bahwa pasukan Rusia dan Ukraina dapat melancarkan operasi ofensif dan hasil dari konflik tersebut masih belum dapat diprediksi. Saya sangat berharap apa yang terjadi mendukung kemenangan kita, siapapun yang melakukannya. Anggota dari dua kelompok anti-Kremlin, Freedom of Russia Legion dan Russian Volunteer Corps telah mengaku bertanggung jawab atas serangan di Belgorod, sedangkan Ukraina membantah terlibat. Kami tidak mengobarkan perang di wilayah asing, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Gana Malyar dalam sebuah video yang konon dirilis oleh Freedom of Russia Legion pada hari Senin. Seorang juru bicara berkamuflase dikelilingi oleh orang bersenjata berseragam mengatakan Rusia akan bebas, slogan yang sering digunakan oleh aktivis oposisi Rusia. Menurut gubernur setempat, beberapa pesawat tidak berawak menyerang rumah dan gedung pemerintah pada Senin malam, tetapi tidak ada yang meninggal. Gladkov menambahkan pada Selasa bahwa terlalu dini bagi warga melarikan diri untuk kembali dan mengatakan pihak berwenang akan memberikan izin jika sudah aman. Rusia pada hari Senin mengatakan pasukannya memerangi kelompok sabotase yang masuk dari Ukraina, memperkenalkan rezim anti-teror di wilayah Belgorod yang pertama sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022.